Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Firliso. Pada sore malam hari ini, saudara, kita ingin mengungkap lagi kejadian yang berulang. Ini adalah kekurang tegasan daripada aparat penegak hukum. Inilah kejadiannya selalu berulang-ulang. Kemarin kita baru saja ya kan menginformasikan kejadian yang ada di Pamulang, ya kan, yang ada di sana. Itu sekarang sudah terjadi lagi di Surabaya, saudara, di Gresik, tepatnya di Gresik ya. Kalau kita lihat kemarin ada kejadian juga, dan ini masih diusut dan kasusnya masih berjalan dan orangnya masih ditahan. Sekarang sudah terjadi lagi di Cermai Gresik, saudara. Ini adalah dekat waktu saya tinggal di sana. Ya kan, ini kejadian lagi nih. Ada sebuah keluarga, ya kan, ada bapak, ibu, anak, saudara. Anaknya ini adalah pegawai negeri sipil juga. Anaknya ini mengajar di satu sekolah, ya kan, dia sebagai ASN. Dia membubarkan ada orang beribadah, saudara. Dan beribadah ini sebenarnya sudah biasa dilakukan di suatu perumahan lah, ya kan, suatu perumahan di Surabaya. Tiba-tiba, mungkin ini kerasukan setan atau mungkin kemasukan jin gila kali ya. Jadi dia membubarkan lagi, saudara, membubarkan orang yang sedang beribadah. Di saat sedang beribadah dibubarkan lagi. Ini kelakuan daripada, ini mungkin ASN ini juga, ini kadrun juga, saudara, kalau saya melihat anak perempuannya ini. Ini bapak, ibu, dan perempuan. Tiga-tiganya bisa membubarkan orang beribadah. Ya salahnya apa gitu loh. Saya juga heran juga. Ada ini kejadian ini, saudara. Ini kejadiannya di Gresik. Ya, karena ini parah, saudara. Jadi ini tiap kali akan berulang. Ini sekarang ini. Kita misalkan dari Tangerang, ya, karena Tangerang ini pindah ke Gresik ini, Surabaya ini. Nanti sebentar lagi pindah lagi nih. Kemana? Ada orang digitukan lagi, saudara. Dipersekusi, dibubarkan. Dan ini akan berulang terus. Karena apa? Ketidaktegasan daripada aparat penegak hukum yang namanya kepolisian. Harus tegas, saudara. Kalau dia setengah hati, dia memaklumi, dia mengampuni, ya kan, akan berulang terus. Akan berulang terus. Coba kita lihat, saudara. Ini adalah, kebetulan sekali ini ada pegawai negeri sipil juga ini. Dan ini memang parah. Saya tidak tahu ada kerasukan jin apa ya. Saya juga heran juga, ini jin ini yang, wah ini jinnya yang perlu dibasmi atau manusia-manusianya yang harus dibasmi. Ya kan, semestinya manusianya juga dibasmi, jinnya juga dibasmi. Ini. Bukan orang sembarangan. Ya kan, orang mengenal sosok perempuan viral yang membubarkan ibadah doa jemaat di perumahan Gresik, saudara. Gresik ini kan nempel dengan Surabaya, nempel, kita tahu, saudara, ini adalah di perumahan-perumahan. Dan perumahan di sana itu, setiap ada perumahan pasti ada gerejanya, ya kan? Karena di Surabaya itu terkenal dengan toleransinya. Nah ini ada orang yang kerasukan setan dan tidak toleransi, saudara. Ngeri ya. Jadi bukan orang sembarangan mengenal sosok perempuan viral yang membubarkan ibadah doa jemaat di perumahan Gresik, saudara. Ya kan, ini berita baru aja pada hari Jumat 10 Mei 2024. Tadi sore saya dapat jam 15.50. Sosok perempuan dan keluarganya yang terekam video viral menghentikan ibadah doa di Cermai Gresik, ya kan, diburu netizen. Ternyata perempuan itu adalah pegawai negeri sipil atau PNS, ya kan, atau ASN deh, ya kan, di SMA Negeri 1 Cermai Gresik, saudara. Sekedar diketahui, kenaikan Isa Al-Masih pada tanggal 8 Mei menjadi momen tidak terlupakan bagi jemaat Kristiani Benowo, saudara. Surabaya ini dekat rumah saya, saudara, ini Gresik. Saya dulu nginep di sana juga, di dekat Benowo ini. Ya kan, ini dekat Cipetra juga lah, ya kan, perumahan Cermai Indah. Ini di perumahan Cermai Indah, saudara, PCI, ya kan, Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik. Ini nempel dengan Surabaya.
Jemaat menggelar ibadah doa, ya kan, di kediaman Hormali Sirait, ya kan, atau dalam kurung Manurung di Perum Cireme Indah RT 03 nomor 11 Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, ya kan. Gresiknya Gresik sayang lagi di sini, ya kan. Ada Gresik sayang. Ibadah doa itu terpaksa berhenti setelah Yoyo dan Yoyi, namanya Yoyo dan Yoyi Susiloningsi apa Susilowati nih. Ini kan orang yang menghentikan ini adalah Yoyo dan Yoyi Susilawati, ya, karena bersama seorang laki-laki menghentikan ibadah tersebut. Jadi seketika Polsek Cireme serta Forkopimkam Cerme menggelar mediasi di Balai Desa Betiting pada hari Kamis kemarin tanggal 9 bulan 5 2024 ya. Beberapa poin kesepakatan dihasilkan terkait penghentian ibadah jemaat Kristiani di perumahan Cerme Indah. Hasil kesepakatan bahwa kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai serta saling memaafkan tanpa paksaan. Jangan ada embel-embel pembubaran lagi nih, ya kan, orang-orang ini, saudara. 3 orang ini sedikit saya bilang agak kadrun ini atau kadrun, ya kan. Jadi penelusuran Jawa Pos ini dekat, saudara, dekat Jawa Pos, dekat Surabaya ini, media Surabaya ini kan ada di sana. Jadi penelusuran jawapos.com, Yoyi Susilawati merupakan salah satu pegawai aparatur sipil negara atau ASN, ya kan, di SMA Negeri 1 Cerme. Hal itu terlihat dari website resmi SMA Negeri 1 Cerme Gresik, yakni di laman https, ya kan, SMA Nik, ya kan, .id ini Yayi, namanya Yayi ya, Yayi Susilawati dengan status namanya Yayi tertulis sebagai PNS dengan jabatan tenaga administrasi di SMA Negeri 1 Cireme. Lengkap, saudara, ini jawaban kita lengkap ya. Jadi sebelumnya Yayi Susilawati bersama dengan suaminya membubarkan ibadah doa, ya kan, itu doa malam, saudara, kenaikan Isa Al-Masih yang kemarin ini, saudara. Doa kenaikan Isa Al-Masih, kan nggak ada ini Isa Al-Masih ini sekarang. Ini yang salah ini karena ini beritanya ini, kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu yang benar. Inilah, saudara, salah tulis yang selalu berkelanjutan ini. Saya ulang lagi nih. Jadi sebelumnya Yayi Susilawati bersama dengan suaminya membubarkan ibadah doa malam kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 8 Mei. Karena video rekaman Yayi pun beredar luas di media sosial. Terlihat wajah Yayi emosi bersama dengan suaminya, ya kan. Terus jemaah Kristiani GPIB Benowo Surabaya, saudara, ada ya. GPIB, saudara, jadi GPIB ya, kita tahu gereja Islam gereja Protestan di Indonesia bagian barat, GPIB Benowo. Malam itu jemaat menggelar ibadah doa di kediaman Hormali Sirait atau Manurung di perumahan Cerme Indah Blok di Cerme Indah RT 03 nomor 11 Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Sosok perempuan dan keluarganya yang terekam video viral menghentikan ibadah doa di Cerme Gresik diburu netizen, saudara. Ternyata perempuan itu adalah pegawai negeri sipil atau PNS di SMA 1 Cerme Gresik, saudara. Itu saya tulis ANS itu, saudara ya. PNS, ya kan, nanti saya ganti PNS, ya kan, PNS pegawai negeri sipil ini.
Jadi sekedar diketahui, alam kenaikan ini salah masih lagi nih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ini salah beritanya, sudah dirubah itu. Ya kan waktu itu yang merubah sendiri adalah kesepakatan daripada gereja-gereja, saudara. Ya kan, jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus, bukan kenaikan Isa Al-Masih pada tanggal 8 Mei menjadi momen tidak terlupakan bagi jemaat Kristiani Benowo, Surabaya, di Perumahan Cerme Indah atau PCI, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Jemaat menggelar ibadah doa di kediaman Hormali Sirait atau Manurung di Perumahan Cerme Indah, RT 03, nomor 11, Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Gresiknya Gresik sayang. Ibadah doa itu terpaksa berhenti setelah Yoyo dan Yayi Susilawati bersama dengan seorang anak laki-laki menghentikan ibadah gereja tersebut, saudara. Seketika Polsek Cerme, ya kan, seketika itu Polsek Cerme serta Forkompimcam Cerme menggelar mediasi di Balai Desa di Betiting. Itu besoknya ini, saudara, digelarnya ya. Digelarnya besoknya ini di apa namanya di kecamatan di desa ini di Balai Desa Betiting pada Kamis tanggal 9 Mei 2025 malam. Itu besoknya. Jadi beberapa poin kesepakatan dihasilkan terkait dengan penghentian ibadah jemaat Kristiani di gereja Cerme Indah. Hasil kesepakatan bahwa kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai serta saling memaafkan tanpa paksaan. Seharusnya kalau Surabaya itu nggak ada yang begitu-begitu, saudara. Ini memang kadrun, saya bilang kadrun, sorry ya. Ini adalah orang kadrun, saudara. Di Surabaya itu nggak ada, saudara, saya di mana-mana. Ya kan, beribadah di mana-mana juga tidak ada masalah. Saya di jalan-jalan, pinggir jalan, saya lihat, wah ini bagus-bagus saja ini. Ya karena saya banyak kontrol jalan-jalan ke sana. Ya kan, kalau kita lihat di Jawa Tengah, Semarang luar biasa, Surabaya juga luar biasa. Ini ada kadrun kesurupan membubarkan orang-orang beribadah, saudara. Dan beribadahnya itu adalah beribadah kemarin, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ya. Jadi penelusuran jawapos.com, Yayi Susilawati merupakan salah satu pegawai negeri sipil atau PNS di SMA Negeri 1 Cerme. Hal itu terlihat dari website resmi SMA Negeri 1 Cerme Gresik, ya kan, di laman bla 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 bla, ya kan, namanya Yayi Susilawati. Ya kan, status Yayi tertulis sebagai PNS dengan jabatan tenaga administrasi di SMA Negeri 1 Cerme. Jadi sementara itu dari penelusuran Instagram Yayi Susilawati, ya kan, update terakhir di tahun 2020, staf TU itu juga aktif sebagai instruktur Zumba ini kan. Ini lihat nih, nggak pantas, saudara, instruktur Zumba masa membubarkan ibadah gereja. Ya kan, status TU itu juga aktif sebagai instruktur Zumba dan melatih di berbagai kegiatan, baik pemerintahan maupun swasta. Ini, saudara, itu penari Zumba, saudara. Ya kan? Nah, kalau dia misalkan pelatih nari, ya kan, masa ada orang beribadah dia kumat? Mungkin barangkali saat itu dia kesurupan, saudara. Ya kan, si Yayi Susilawati ini saat itu kesurupan. Dia kesurupan bukan sendiri, dia kesurupan dengan suaminya dan katanya dengan saudaranya, laki-laki. Bertiga ini kesurupan. Dan kesurupan akhirnya apa? Dia pergi, padahal ini jauh, saudara, dari tempat gerejanya itu jauh. Ya karena dia datangin itu gereja, mungkin dia di dalam tidur dia kesurupan, mimpi suruh mendatangi gereja itu dan membubarkan. Sepertinya dia datang ke gereja tersebut, ya kan, di jalan Cerme itu, dan dibubarkan. Ribut, saudara, ribut. Ributnya karena apa? Banyak warga-warga lain yang sebenarnya tidak setuju kepada si ketiga orang ini. Tapi terlanjur dia berteriak-teriak, heboh, rame, saudara, rame, akhirnya apa? Digeruduklah ke sana.
Untung tidak kejadian apa-apa, ya kan. Terus rame-rame ya kan, ada aparat penegak hukum, habis itu terus dibawa ke balai desa ya kan, besoknya berunding-berunding dan saling meminta maaf, saudara. Ya kita harapkan inilah saudara yang dibilang kejadian berulang. Ya kan, kejadian berulang ini kita harapkan jangan berulang lagi dong, ya kan. Ini repot juga ini. Jadi sebelumnya Yayi Susilawati bersama suaminya membubarkan ibadah doa malam kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ini bukan kenaikan Isa Al-Masih, pada 8 Mei, ya kan. Video rekaman Yayi itu pun tersebar luas di media sosial. Terlihat wajah Yayi emosi bersama dengan suaminya. Jemaat bersama dengan suaminya. Terus jemaat Kristiani GPIB Benowo itu yang dibubarkan. Itu adalah yang membubarkan itu, kalau ini digabung jadi repot. Ya kan, ini jangan digabung tuh. Yayi ya kan, Yayi emosi membubarkan jemaat gereja Kristiani di GPIB Benowo Surabaya. Itu aja saudara, jelas. Jadi malam itu jemaat menggelar ibadah doa di kediaman Harmali Sirait dalam kurung Manurung di perumahan Cerme Indah RT 3 nomor 11 Desa Betiting Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Sementara itu Kepala SMA, lah ini bagaimana dikonfirmasi ini. Jadi sementara itu Kepala SMA 1 Cerme Indah Kepala SMA 1 Cerme Indah Nusa, ya kan, Cerme Indah Nusa, Rini membenarkan, saudara. Oh, Cerme Indah Nusa, namanya Rini membenarkan yang bersangkutan adalah staf TU di sekolahnya. Permasalahan sudah dimediasi dan selesai. Hanya miskomunikasi, ya kan, gampang ya, miskomunikasi. Untung tidak pakai meterai 10.000, saudara. Jadi permasalahan sudah dimediasi dan selesai. Hanya miskomunikasi, itu pungkas daripada indah. Ini dikonfirmasi, saudara, sama media-media. Didatanginlah ya di perumahan Cerme ini, ya kan. Dan begitu didatangilah sekolahnya. Dan mereka masih mengajar di sana. Ya kan, masih sebagai kepala SMA Negeri, Seman 1 Cerme Indah Nusa. Namanya, oh ini Cerme Indah, namanya ada yang ditanya ini adalah Nusarini. Ini kalau digabung-gabung jadi nggak karuan. Ini membacanya begini nih. Sementara itu Kepala Seman 1 Cerme Indah namanya Rini, Nusarini namanya, Nusarini membenarkan yang bersangkutan adalah staf daripada TU di sekolahnya. Permasalahan sudah dimediasi dan selesai. Hanya miskomunikasi. Itu ungkap daripada Indah, namanya tadi Indah ya. Ini saudara, bagaimana nih? Ini kalau yang lainnya, yang macam-macam kalau tidak dikonfirmasi seperti ini, ada beritanya yang lain-lain, saudara. Ini ya, seperti ini nih. Viral warga Cerme, Gresik, dibubarkan ibadat umat Protestan. Nah ini nih. Yang tadi jelas Kristiani. Ini yang namanya Protestan. Jadi macam-macam beritanya. Karena apa? Medianya beda-beda, saudara. Medianya beda-beda. Jadi kalau ini adalah media JPNN ini. Viral warga Cerme Gresik diduga bubarkan ibadah umat Protestan di dalam rumah, saudara. Lah ini beda lagi. Ini adalah ini di balai desa ini di balai desa ya, di balai desa di perumahan Cerme Indah ya. Ini Jatim. Nah ini kalau Jatim JPNN ya kan .com Gresik. Warga perumahan Cerme Indah. Nah, ini pasti beda, saudara, lihat nih. Warga perumahan Cerme Indah, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik diduga melakukan aksi pembubaran ibadah yang dilakukan oleh sekelompok orang dari jemaat gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Lah ini kan nggak benar nih. Ini nih beda, saudara, beda. Ini pemberitaannya beda.
Warga perumahan Cermai Indah, Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik diduga melakukan aksi pembubaran ibadah yang dilakukan oleh sekelompok orang dari perumahan Gereja Protestan Indah bagian barat ya, GPIB ini ya. Ini GPIB. Aksi pembubaran tersebut terekam kamera, ya kan? Aksi pembubaran tersebut terekam kamera warga dan viral di Instagram. Dalam video berdurasi 43 detik itu menunjukkan adanya keributan dari sejumlah, ini bukan GP, ini apa nih ngawur ya? GPIB gitu loh ya kan? Ini beritanya nggak benar ini saudara. Kelebihan daripada tulisan ini. Dari jemaat GPIB warga sekitar. Jadi Kapolsek Cermai, Ibtu Andi Asworo menjelaskan aksi keributan itu terjadi pada hari Rabu, 2 hari yang lalu saudara ya, 2 hari yang lalu ya, hari Rabu ya. Tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 7, ya kan, pukul 7. Dan waktu itu penyelesaian dengan dari Kapolsek, termasuk Forkom Pimcam dan lain-lainnya itu besoknya saudara di perumahan Ciremai juga. Tanggal 8-nya diselesaikan rame-rame dan itu selesai, ya kan, selesai dengan damai.